Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdanillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini kita akan coba mengupas sedikit banyak tentang beberapa ayat yang belum disebutkan. Di antaranya adalah 3 ayat yang secara tegas menyapa laki-laki dan perempuan. Jadi Al-Quran itu ternyata tidak cukup hanya mengatakan setiap orang yang berbuat baik, atau wahai orang-orang yang beriman, atau setiap orang yang Islam, atau orang-orang yang telah melakukan hijrah jihad. Tidak cukup demikian. Quran lebih tegas lagi mengatakan laki-laki dan perempuan. Jadi eksplisit menyebutkan laki-laki, atau dalam bahasa sekarang eksplisit gender menyebutkan kata perempuan. Itu ternyata sudah diawali oleh Al-Quran. Sudah pertama kali mungkin dalam konteks kitab-kitab rujukan pengetahuan hukum maupun norma-norma menyebutkan secara eksplisit untuk petuah norma ajaran kerja-kerja, menyebutkan secara eksplisit laki-laki dan perempuan. Tidak cukup dengan bahasa umum, tidak cukup hanya untuk laki-laki, tetapi secara eksplisit, tegas dan jelas menyebut laki-laki dan perempuan. Misalnya 3 ayat yang berbicara tentang amal soleh. Amal soleh tentu saja perbuatan baik yang mencakup segala aspek. Amal soleh tidak hanya ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial dalam segala aspeknya, baik di rumah maupun di luar rumah, baik aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, yang berbayar dapat uang, ekonomi, ataupun yang sosial karena ingin mengembangkan secara volunteer dan sukarela. Semua perbuatan yang dianggap baik oleh Islam, oleh Allah dan Rasul-Nya, dan oleh kita semua, maka masuk dalam definisi atau cakupan 3 ayat yang akan saya baca sekarang ini. Yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang berbuat baik. Nah, barang siapa adalah kalimat atau kata yang umum, yang sesungguhnya sudah netral gender. Tetapi Quran tidak cukup sampai di sini, karena bisa jadi yang netral gender akan dipahami hanya untuk laki-laki. Lalu Quran menegaskan min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun. Wahwa di sini sekalipun secara struktur bahasa untuk domir laki-laki tunggal, tetapi Quran menggunakannya juga untuk laki-laki dan perempuan. Wahwa mu'minun, dan dia beriman, dia meyakini kebaikan itu, dia komitmen dengan kebaikan itu. Faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira, bahwa orang-orang yang berbuat baik dengan penuh keimanan, komitmen, dan keyakinan akan masuk surga, dan la yudlamuna naqira, tidak akan dizalimi sekecil apapun. Jadi kesejahteraan surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat, begitupun penghindaran dari kezaliman, itu diperlukan kerja-kerja keras dan kerja-kerja baik antara laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya adalah surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Ini satu semangat dengan ayat An-Nisa yang tadi dibacakan, bahwa barang siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, sekali lagi tegas sekali Quran dan jelas sekali Quran menyapa laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dia meyakini
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bermakna. Ini bisa berarti kehidupan sejahtera nanti di akhirat, tetapi juga bisa berarti kehidupan sejahtera sekarang di dunia ini. Artinya adalah bahwa janji Allah untuk memberikan kehidupan yang baik itu diperlukan kerjasama, kesalingan, dan semua berbuat untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya adalah surat Al-Mu'min ayat ke-40, bahwa man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, bahwa orang yang berbuat buruk tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sepadan, setimpal, seperti atau serupa dengan keburukan yang dia lakukan. Wa man amila sholihan min dzakarin au unsa, lagi-lagi Quran menegaskan kembali bahwa perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dan perbuatan baik atau amal soleh itu dengan seluruh cakupan dimensi yang biasa kita bicarakan dalam peradaban Islam. Dimensi-dimensi pembangunan, dimensi-dimensi pengetahuan, dimensi-dimensi norma dan lain-lain, pengembangan pendidikan dan lain-lain adalah cakupan amal soleh yang menurut Al-Quran itu bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ayat yang berikutnya yaitu dari surat Al-Ahzab yang sudah saya baca sebelumnya, tetapi penekanan pada poin-poin tertentu mungkin bisa kita ulang kembali, yaitu kata-kata innal muslimina wal muslimat, bahwa orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, apapun definisi Islam yang kita kukuhkan, yang kita minta kepada masyarakat, maka tentu saja mencakup laki-laki dan perempuan. Begitupun definisi wal mu'minina wal mu'minat, definisi-definisi keimanan. Seringkali kita berbicara keimanan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia dengan segala perbuatan baik. Kita tahu iman juga misalnya bid'atan wa sab'un, ada 70 lebih cabang tentang keimanan. Mulai dari membaca, meyakini, dan mengimani syahadat la ilaha illallah, sampai segala jenis perbuatan baik, yaitu imatatul adza, menyisihkan duri, menyisihkan keburukan, menyisihkan kotoran dari jalan. Itu adalah cakupan keimanan yang bisa atau harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Karena Quran memanggil keimanan itu langsung kepada laki-laki maupun perempuan. Begitupun arti al-qanitin wal qanitat. Apapun definisi dari qanitin dan qanitat tersebut. Kalau artinya adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kedua belah pihak juga harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu saja. Kalaupun arti qanitin, qanitat adalah orang yang komitmen dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dengan hukum-hukum yang untuk menjaga ketertiban sosial, untuk menjaga keamanan komunitas, termasuk dalam konteks ini adalah ketaatan untuk atau kepada komitmen berkeluarga. Jadi al-qanitin adalah para suami yang taat dalam komitmen berkeluarga, taat kepada istrinya. Begitupun al-qanitat adalah perempuan yang taat kepada suaminya, taat dalam arti komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga, kebahagiaan bersama, kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Was-shadiqin was-shadiqat adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar tindak dan perilakunya, kata maupun tindak dan perilakunya. Kalau kita ingin para perempuan jujur dalam berkata,
dalam berelasi dengan laki-laki, maka tentu saja laki-laki juga harus jujur dalam berelasi dan berkata kepada perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada orang yang merasa nggak masalah membohongi istrinya, nggak masalah berbuat tidak jujur kepada istrinya. Ini adalah sebuah penegasan bahwa kejujuran, kesetiaan, dan komitmen itu dituntut tidak hanya dari perempuan kepada atau untuk laki-laki, tetapi dari laki-laki juga untuk perempuan. Was-shadiqina was-shadiqat. Dalam relasi keluarga maupun dalam relasi publik tentu saja. Ketika ada relasi, koneksi, hubungan dalam kerja, dalam politik, dalam ekonomi, maka tidak bisa menggunakan jenis kelamin untuk merendahkan, untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan ketidakjujuran. Was-sabirina was-sabirat. Seringkali kita juga hanya meminta perempuan untuk bersabar dari perilaku laki-laki, dari keinginan hawa nafsunya laki-laki, sehingga ketika laki-laki berbuat salah, ketika laki-laki terlalu besar nafsunya, ketika laki-laki mungkin melakukan kekerasan, kita seringkali meminta perempuan untuk selalu bersabar, menerima apa adanya, dan komitmen yang besar. Padahal Quran meminta yang bersabar itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau kita minta perempuan untuk bersabar, maka seharusnya kita pun meminta kepada laki-laki juga untuk bersabar dari perilaku istrinya, dari keinginan istrinya, dari emosi istrinya. Bahkan bisa jadi dari keinginan dirinya, si laki-laki tersebut untuk bersabar, tidak mudah tergoda, tidak mudah menjalin hubungan yang lain, tidak mudah berpikir poligami, padahal dia masih bisa bersabar untuk menjaga keutuhan dan kebaikan keluarga. Was-sabirina was-sabirat. Orang yang sabar laki-laki, orang yang sabar perempuan, dua-duanya diapresiasi oleh Al-Quran. Ini penting untuk ditegaskan. Begitupun wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang memiliki kekhusyuan, spiritualitas yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina, dan orang-orang yang banyak melakukan kerja-kerja sosial, laki-laki maupun perempuan. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa, melakukan ibadah puasa, laki-laki maupun perempuan, keduanya adalah dituntut, diminta, dan dianjurkan oleh Al-Quran. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Begitupun yang menjaga kehormatan, yang menjaga kemaluan, yang menjaga martabat dan harga diri, yang harus kita minta tidak hanya perempuan, juga laki-laki. Karena itu tidak bisa kita hanya menuduh, menyalahkan perempuan-perempuan yang misalnya tidak terhormat, tidak perawan lagi, sementara kita membiarkan laki-laki juga tidak terhormat, bahkan mungkin tidak berjaka. Adalah tidak adil perilaku yang demikian, padahal Quran meminta laki-laki untuk terhormat, meminta perempuan juga untuk terhormat, mampu menjaga harga diri dan menjaga martabat, tidak hanya dalam urusan seks tentu saja, tapi lebih penting lagi urusan moral, urusan etika, urusan komitmen sosial, dan lain sebagainya. Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Semua itu adalah nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ampunan. Masih banyak lagi ayat yang lain, saya akan bacakan sepintas-sepintas saja karena waktu telah berlalu 15 menit. Misalnya surat Al-Hadid itu berbicara tentang al-mu'minin, al-mu'minat yang memiliki cahaya kelak di hari kiamat karena keimanannya yang tinggi,
dan karena amal-amalnya yang baik di dunia ini. Begitupun ketika Quran meminta untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, sama, yang diminta adalah laki-laki dan perempuan yang beriman. Begitupun dalam konteks larangan melakukan keburukan, larangan melakukan kekerasan, bahkan larangan melakukan penghinaan, perendahan, mungkin sekarang caci maki atau penghasutan dan dengki dan lain-lain. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Dilarang kita melakukan hal-hal yang menyakiti laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman. Dan orang-orang, begitupun dalam surat Al-Buruj, bahwa orang-orang yang melakukan fitnah di sini tidak hanya berkata bohong, tapi segala tindakan buruk kepada orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, maka mereka akan memperoleh azab kelak di akhirat. Surat berikutnya adalah dalam An-Nur yang terkait dengan menjaga diri, terkait dengan menjaga pandangan. Ini juga Quran secara tegas memintanya kepada laki-laki maupun perempuan. Qul lil mu'minin dan qul lil mu'minat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang harus menundukkan pandangan adalah laki-laki dan juga perempuan. Menundukkan pandangan di sini artinya tentu saja tidak sekedar mata memandang, tetapi cara pandang terhadap orang lain. Dalam konteks ini adalah gender atau jenis kelamin, laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki, harus menggunakan cara pandang yang terhormat, bukan cara pandang seksual jasmani, di mana perempuan dianggap sebagai objek seksual yang dikuliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak pernah dilihat akal budinya, kiprah sosialnya, kemampuan peran-perannya, dan kehebatan pikiran pengetahuannya. Tetapi yang dilihat cuma objek atau tubuh seksualnya. Ini adalah cara pandang yang menyalahi ayat ini. Begitupun bisa jadi perempuan memandang hal yang sama kepada laki-laki sebagai makhluk yang bersifat tubuh, jasmani, bisa jadi fisik kegantengannya atau sekedar kemampuannya untuk mencari ekonomi. Sehingga kalau ada laki-laki yang tidak memiliki uang, abang sayang kalau ada uang, kalau tidak ada uang, abang ditendang. Itu juga sama menyalahi cara pandang surat An-Nur, bahwa dalam memandang jenis kelamin yang lain atau orang lain secara umum, tidak boleh hanya sekedar tubuh lalu dieksploitasi. Karena manusia memiliki martabat jauh lebih besar dibanding sekedar tubuh. Kita memiliki roh, jiwa, akal, dan peran-peran sosial serta spiritual. Dan ayat-ayat lain yang dalam surat Al-Baqarah misalnya tentang pengasuhan anak, di mana orang tua itu tidak boleh saling menyakiti satu sama lain atau bahkan saling menyakiti dengan anak mereka sendiri. La tudarra walidatun, tidak boleh saling menyakiti. Tetapi harus taradin minhuma wa tasyawurin. Kata-kata taradin atau kata-kata yang eksplisit untuk saling ridho antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak bisa hanya perempuan yang dituntut untuk memperoleh ridho laki-laki, tetapi laki-laki juga dituntut untuk memperoleh ridho dari perempuan. Taradin minhuma, kata Al-Quran. Saling ridho, saling rela, saling menyenangkan, saling bahagia dan membahagiakan. Watasyawurin juga saling berpendapat, berembuk untuk mencapai kesepakatan. Ayat Al-Maidah 38 sama 39 soal pidana-pidana, yaitu pencurian yang sangat mungkin terjadi baik oleh laki-laki maupun perempuan.
Begitupun hal yang sama terkait dengan pidana perzinahan yang bisa jadi dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Quran menyebut dan mengingatkan bahwa itu sangat mungkin terjadi bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, jika pencurian terkait dengan soal ekonomi, nafkah, dan kecukupan diri, maka artinya perempuan juga sama memiliki kebutuhan ekonomi dan kecukupan diri. Ketika laki-laki dibuka kesempatan untuk bekerja, maka perempuan juga harusnya dibuka kesempatannya untuk bekerja agar tidak terjadi pidana pencurian tersebut. Kalau kita menganggap bahwa perempuan itu adalah manusia, maka seharusnya tidak ada lagi ada pertanyaan, bolehkah perempuan bekerja? Karena bekerja itu baik bagi manusia, maka pertanyaan bolehkah perempuan bekerja adalah pertanyaan yang merendahkan atau menganggap perempuan bukan lagi sebagai manusia. Surat Al-Baqarah soal pernikahan juga menyebutkan tentang laki-laki dan perempuan yang sebaiknya memiliki cara pandang, keimanan yang sama agar membangun bahteranya, membangun kehidupan keluarganya lebih mudah. Begitupun ayat 19 dari surat Muhammad berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang ketauhidan, berbicara tentang istighfar, itu diarahkan, disapa kepada laki-laki maupun perempuan. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Bahwa Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini meminta Nabi Muhammad SAW untuk selalu beristighfar, tidak hanya untuk diri baginda atau beliau, tetapi juga untuk diri para pengikut Nabi Muhammad SAW yang terdiri laki-laki dan perempuan yang beriman. Quran tidak melupakan perempuan sama sekali. Begitupun doa yang sering kita panjatkan yang diambil dari pengalaman Nabi Nuh, ada dalam surat Nuh ayat ke-28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Doa ini sering kita panjatkan karena itu dalam tahlil kita sering menyebut al-mu'minin, al-mu'minat, al-muslimin, al-muslimat adalah sebuah penegasan yang eksplisit dan tegas mengenai gender. Hadis-hadis juga secara umum sudah disampaikan dan tentu saja itu menjadi sebuah inspirasi yang besar sekali bahwa dalam Quran maupun hadis sudah eksplisit menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek dari semua norma, semua ajaran, terutama untuk nilai-nilai yang bersifat prinsip yang dalam bahasa usul fikih dirumuskan menjadi maqasidus syariah. Itu secara umum sebagai tambahan untuk ayat-ayat Al-Quran yang diminta oleh para kolega. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya tentang bagaimana sih inspirasi qiraah mubadalah itu, baik dari tradisi klasik maupun dari tradisi kontemporer di masyarakat dunia Timur Tengah maupun Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.